sejawat apoteker Indonesia dimanapun Anda berada. Apoteker Katlea Febrinella menyapa. Apa kabar sejawat hari ini? Kami berharap kabar baik selalu menyertai hari-hari sejawat. Masih dalam semangat apoteker bersama masyarakat melawan COVID-19, seperti kita ketahui bersama bahwa pemanfaatan teknologi dan data dalam perencanaan perbekalan farmasi serta peranan apoteker dalam memastikan penggunaan NSAID pada pasien COVID-19 menjadi bagian yang sangat penting. Oleh karenanya, pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengajak sejawat apoteker untuk bersama-sama mendalami bagaimana aktivitas perencanaan perbekalan farmasi dan penggunaan NSAID pada COVID-19. Sebelum kegiatan webinar berlangsung, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan tata tertib yang harus dipatuhi seluruh peserta. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Sejawat wajib menonaktifkan mic dan kamera saat kegiatan berlangsung. Sejawat dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pada Q&A. Saat acara berlangsung, host akan mematikan mic dan kamera sejawat. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Sejawat apoteker diwajibkan mengikuti kegiatan webinar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah seluruh apoteker yang berbahagia, marilah kita masuk kepada kegiatan webinar kita yang keempat yang akan dipandu oleh sejawat apoteker yang sudah tidak asing lagi dan sangat familiar bagi apoteker Indonesia. Marilah kita sambut Profesor Dr. Apoteker Zulis Ikawati sebagai moderator yang akan memandu kegiatan webinar keempat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Kegiatan diselenggarakan atas dukungan Sistem Informasi Apoteker Indonesia. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini mungkin ada yang masih harus bekerja di rumah sakit atau di apotek atau di tempat lain, dan mungkin ada yang bisa bekerja di rumah. Tetapi dimanapun kita tetap harus jaga jarak dulu, jaga kesehatan, jaga sistem imun, jaga kebersihan. Apoteker Indonesia bersama masyarakat melawan COVID-19. Sejawat yang tercinta, selamat datang di webinar 4 Ikatan Apoteker Indonesia. Dalam pandemi COVID seperti saat ini, informasi sangatlah dinamis dan informasi-informasi baru tentu kita butuhkan, baik di dalam pelayanan kefarmasian maupun untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk itulah, Ikatan Apoteker Indonesia menyelenggarakan serial webinar yang dilaksanakan setiap minggu 2 kali, dan kali ini telah mencapai webinar yang keempat dengan berbagai topik yang tentunya diharapkan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan pada webinar 4 kali ini ada 2 topik yang diangkat, ialah perencanaan perbekalan farmasi untuk pasien COVID-19 dan penggunaan NSAID pada COVID-19. Dan bersama kita sudah ada generasi muda apoteker yang akan menjadi narasumber, ialah Apoteker Chandra Wijaya, S.Pharm, dan Apoteker Mawardi Ihsan, MSc. Dan saya sendiri, perkenalkan Zulis Ikawati, apoteker yang sudah setengah tua, akan mendampingi Anda selama 2 jam ke depan di dalam sesi webinar ini. Tadi sudah ditayangkan beberapa aturan main di dalam webinar ini, ya, dan mungkin mengingatkan sedikit bahwa selama webinar Anda akan di-mute, ya, jadi tidak ada video maupun audio, dan silakan nanti memperhatikan dan juga bisa menuliskan pertanyaan di dalam Q&A, ya, dan nanti akan dijawab secara lisan pada saat akhir webinar, di mana moderator nanti akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait juga dengan nanti waktu yang tersedia. Dan jangan lupa bahwa webinar ini ada 2 SKP, yang mana teman-teman harus
ada syaratnya ya untuk mendapatkan 2 SKP, yaitu harus mengikuti webinar secara penuh ya. Aplikasi Zoom ini bisa merekam sejauh mana teman-teman mengikuti webinar ini. Jadi jangan lupa, jangan putus di jalan ya. Usahakan bisa sampai 2 jam. Baik, kita akan mulai dengan mengundang narasumber pertama kita, yaitu Apoteker Chandra Wijaya S.Pharm. Apoteker Chandra Wijaya akan berbicara tentang perencanaan perbekalan farmasi untuk COVID-19. Dan kayaknya nih apoteker kita ini, yang narasumber yang akan menyampaikan topiknya sekarang, pastinya adalah apoteker yang paling sibuk juga nih. Pasti sangat sibuk juga, karena beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Instalasi RSPI Sulianti Saroso, yang mana merupakan rumah sakit rujukan bagi COVID-19. Ya, beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana merencanakan perbekalan farmasi untuk COVID-19. Kepada Apoteker Chandra Wijaya, dipersilakan waktunya sekitar 30 menit. Silakan. Terima kasih Profesor Julis atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk sejawat apoteker seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Apoteker Chandra Wijaya akan menjelaskan materi pada webinar keempat sesi pertama ini tentang perencanaan perbekalan farmasi untuk COVID-19. Pada hari ini saya akan membawakan materi perencanaan perbekalan farmasi untuk COVID-19. Pada materi webinar ini ada learning objective yang akan diterima oleh para peserta webinar ini, yaitu siklus pengelolaan perbekalan farmasi dalam tata laksana COVID-19, kemudian jenis sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan, kemudian metode perencanaan sediaan farmasi, obat, dan bahan habis pakai, alur permintaan obat atau APD hibah kepada pemerintah ataupun pihak luar, kemudian seleksi supplier atau penyedia untuk pemenuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, tantangan dalam pemenuhan sediaan farmasi dan bahan habis pakai yang dibutuhkan dalam tata laksana COVID-19. Solusi dalam pemenuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Berikut adalah outline dari webinar berikut hari ini, yaitu siklus pengelolaan perbekalan farmasi, jenis sediaan farmasi, metode perencanaan sediaan farmasi dan bahan habis pakai, alur pemerintahan obat dan APD hibah COVID-19, seleksi supplier penyedia sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, tantangan pemenuhan sediaan farmasi, obat, dan bahan medis habis pakai, serta solusi pemenuhan sediaan farmasi, obat, dan bahan medis habis pakai. Seperti sejawat apoteker yang kita ketahui adalah pengelolaan perbekalan farmasi adalah suatu siklus perencanaan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan tahapan evaluasi. Pada sesi webinar saat ini, kita akan berfokus pada pengelolaan perbekalan farmasi, yaitu dalam pemilihan dan perencanaan kebutuhan, serta pengadaan sesuai perencanaan. Di mana pengadaan terdiri dari 4 macam atau 4 jenis, yaitu pembelian, hibah atau bantuan, produksi, atau juga pembelian melalui katalog. Pembelian e-katalog dilakukan oleh rumah sakit yang bekerja bekerjasama dengan BPJS ataupun rumah sakit pemerintah. Kemudian setelah dilakukan pengadaan, dilakukan penerimaan sesuai spesifikasi, serta penyimpanan sesuai persyaratan, kemudian baru dilanjutkan ke distribusi ke unit pelayanan. Berikut adalah pengertian sediaan farmasi berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016, di mana sediaan farmasi terdiri dari obat, bahan obat tradisional, dan kosmetika. Berikut adalah sediaan farmasi yang telah direncanakan untuk tata laksana COVID-19 menurut panduan praktik klinik pneumonia Himpunan Dokter Paru Indonesia. Di antaranya adalah obat-obat antibiotika seperti golongan makrolida untuk kasus ringan dan berat, golongan quinolone untuk kasus berat dengan disertai gangguan fungsi hati, serta kombinasi golongan quinolone dan meropenem. Untuk kasus berat disertai komplikasi, ada golongan meropenem yang perlu perhatian karena
harus melalui persetujuan dari Komite PPRA. Kemudian ada juga diberikan obat antivirus seperti oseltamivir atau methisoprinol per oral. Selanjutnya adalah obat-obatan antipiretik, contohnya adalah paracetamol, serta vitamin-vitamin untuk meningkatkan daya tubuh pasien, seperti vitamin C secara oral maupun untuk kasus ringan maupun IV untuk kasus-kasus yang berat. Kemudian disertai dengan obat anti malaria seperti kloroquine fosfat dan hidroksikloroquine per oral. Kemudian juga diperlukan hepatoprotektor seperti kurkuma 3x1 tablet per oral untuk batuk-batuk, untuk melegakan tenggorokan diberikan mukolitik acetylcysteine baik itu per oral maupun secara infus. Berikut adalah pengertian bahan medis habis pakai. Bahan medis pakai berdasarkan Permenkes tahun nomor 72 tahun 2016 adalah alat kesehatan ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use. Berikut adalah bahan medis habis pakai untuk COVID-19. Di antaranya adalah APD seperti masker bedah, topi operasi, masker N95, kacamata Google anti-fog, face shield, visor, coverall, surgical gown, kemudian examination glove atau sarung tangan bersih, sarung tangan panjang, atau juga face cover, dan sepatu boot. Berikut adalah dasar-dasar perhitungan untuk kebutuhan perbekalan COVID-19. Yang pertama harus dilakukan adalah membuat rencana kegiatan perhitungan kebutuhan. Apakah rencana kegiatan perhitungan kebutuhan itu dilakukan selama sebulan sekali, atau misalkan 10 hari sekali, karena untuk COVID-19 ini peningkatan kasusnya eskalasi sangat cepat, sehingga pertumbuhan atau pasiennya bertambah terus dalam hitungan hari, dan kebutuhan perbekalan farmasi juga semakin meningkat. Kemudian juga adalah estimasi waktu yang dibutuhkan dalam membuat perencanaan ini. Kemudian juga harus diperoleh daftar obat-obatan ataupun bahan medis habis pakai yang akan diperlukan. Kemudian kita harus mengecek supply dari baik itu obat ataupun bahan medis habis pakai tersebut, terutama APD yang sudah susah untuk diperoleh. Apakah masih banyak atau tidak? Kemudian adalah dampak lead time. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persediaan farmasi tersebut, baik itu obat atau bahan medis habis pakai tersebut. Kemudian, berapa estimasi biaya total pengadaan? Kalau misalkan ada dua penyedia dengan harga yang berbeda, kita akan pilih bagaimana harga yang paling murah dan persediaannya lebih banyak. Seperti itu. Kemudian juga harus ada penyesuaian rencana pengadaan obat, karena harus dilihat apakah kapasitas gudang penyimpanan kita mencukupi atau tidak. Karena penyimpanan itu harus sesuai dengan standar yang berlaku. Contohnya adalah vitamin-vitamin dosis tinggi seperti vitamin C 1 gram injeksi, penyimpanannya adalah di suhu refrigerator, sekitar 2-8 derajat Celcius. Jadi kita harus memperhitungkan obat mana saja yang kapasitasnya terbatas penyimpanannya. Berikut adalah metode perencanaan kebutuhan sedia farmasi dan bahan medis habis pakai COVID-19. Ada 3 jenis metode perencanaan, yaitu metode morbiditas, yang kedua adalah metode konsumsi, yang ketiga adalah metode gabungan atau kombinasi morbiditas dan konsumsi. Dalam bagian berikut adalah bagaimana proses perencanaan kebutuhan farmasi dilakukan, yaitu metode konsumsi dibandingkan dengan metode morbiditas akan menghasilkan digabungkan atau dikombinasi akan menghasilkan perencanaan perbekalan farmasi COVID-19. Dalam kebutuhan perbekalan farmasi tersebut akan diperoleh jenis dan jumlah yang harus direncanakan. Ini adalah pengertian masing-masing metode perencanaan, di mana titik
yang harus diperhatikan adalah untuk metode mobilitas itu berdasarkan pola penyakit, perkiraan kenaikan pasien, berapa stok pengaman dan waktu tunggu untuk memperoleh persediaan farmasi tersebut. Kemudian ada juga metode konsumsi, yaitu perhitungan kebutuhan obat atau bahan medis habis pakai berdasarkan analisa data konsumsi sebelumnya. Biasanya kita untuk melakukan metode konsumsi ini berdasarkan data 3 tahun terakhir. Kemudian ada metode kombinasi perhitungan kebutuhan obat atau bahan medis habis pakai berdasarkan kombinasi kedua metode di atas. Untuk pelaksanaan tata laksana COVID-19 saat ini, kami menggunakan metode perencanaan kombinasi, karena perencanaan tersebut menguntungkan karena kita sudah mengetahui pola penyakit dan berapa kebutuhan per pasien untuk tata laksana COVID tersebut. Tapi yang harus diperhitungkan lagi adalah kenaikan penggunaannya, karena kita rumah sakit rujukan COVID-19, jadi saat ini kita dipercayakan untuk menangani pasien COVID-19 untuk satu rumah sakit. Jadi hanya melayani pasien COVID-19 saja. Kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, di mana untuk metode konsumsi, data konsumsi akurat, kemudian tidak membutuhkan data epidemiologi, serta data konsumsi jika dicatat dengan baik, pola pengobatan dan tidak berubah, kebutuhan relatif konstan. Hanya mungkin kenaikan sekitar 10% atau 5%. Tapi metode ini memiliki kekurangan. Contohnya adalah data konsumsi atau obat untuk jumlah pasien tertentu dengan penyakit tertentu mungkin akan sulit untuk didapat. Kemudian tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat. Tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat lebih dari 3 bulan. Misalkan obat A kosong selama 3 bulan dari bulan April sampai bulan Juni. Baru ada lagi bulan Juli. Tidak bisa dihitung rata-rata penggunaannya. Jadi terdapat kelemahan untuk metode konsumsi ini. Kemudian ada juga metode pengadaan perencanaan kebutuhan melalui metode epidemiologi atau morbiditas. Kelebihan metode epidemiologi ini adalah perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, karena menghitung berapa jumlah obat atau sediaan bahan habis pakai yang diperlukan untuk suatu tata laksana penyakit. Kemudian program-program yang baru dapat digunakan, contohnya seperti pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian terdapat usaha untuk memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Kekurangan metode epidemiologi ini adalah memerlukan waktu yang sangat banyak dan tenaga yang sangat terampil, karena harus benar-benar dievaluasi. Misal untuk saat ini kami mengevaluasi sekitar selama 10 hari untuk penggunaan obat-obatan atau bahan medis habis pakai yang kami gunakan. Kemudian data penyakit sulit diperoleh secara pasti. Kemudian juga memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang harus benar-benar disiplin, jangan sampai ada pengeluaran yang tidak tercatat atau juga pemasukan yang tidak tercatat. Pola penyakit dan pola pengobatan tidak selalu sama. Kemudian dapat terjadi kekurangan obat karena saat ini terjadi pandemi, contohnya sekarang pandemi COVID-19. Kemudian terkadang variasi obat terlalu luas sehingga sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melaksanakan perencanaan kebutuhan tersebut.